Saya itu salah satu-satunya di keluarga yang berkuliah. We not rich, but we not poor also, but we just okay. And because at first mereka nggak terlalu concern bahwa saya harus kuliah, but saya meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Di sini kita kedatangan tamu spesial, salah satu mahasiswa berprestasi dari IAIN Samarinda. Beliau bernama Muhammad Fadli. Muhammad Fadli adalah mahasiswa semester 6 dari program studi Tadris Bahasa Inggris di IAIN Samarinda. Lalu saya bacakan CV-nya. Beliau SMA 1 Lokulu pada tahun 2013 sampai 2016. SMP 1 Lokulu pada tahun 2010-2013. Lalu skills yang ia kuasai yaitu public speaking, professional debat, leadership, lalu essay writer, lalu Microsoft Office, Adobe, and CorelDRAW. Beliau tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 6, Tenggarong. Lalu nomor teleponnya 0852 9410 6008. Lalu sahabat kita ini mempunyai 2 kemampuan bahasa yang ia kuasain, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Organisasi yang ia tempuh saat ini yaitu HMPS TBI IAIN Samarinda mulai 2018 sampai sekarang. Lalu penghargaan yang ia dapatkan selama ini juara kedua essay competition dengan tema membangun keluarga sehat tahun 2018. Lalu juara 2 essay competition tahun 2018, winner of short story competition dengan tema tingkatkan produktivitas dan inovasi dalam berkarya untuk generasi Islam berprestasi pada tahun 2018. Lalu juara kedua pada winner of short story competition dengan tema Grab the Health with Science Greatest. Lalu juara pada lomba presentasi esai Liga FKIP of Mula Warman University pada tahun 2019. Juara 3 of essay competition pada tahun 2019, lalu juara 2 of storytelling competition pada 2019, lalu juara 3 of English. Wow, narasumber kita pada hari ini sangat banyak ya. Jadi apa kabar sahabat Fadli? Halo, apa kabar? Gimana kabarnya kita? Alhamdulillah baik. Apa saja nih kesibukannya sekarang selain menjadi mahasiswa? Selain jadi mahasiswa sekarang lagi fokus aja sih, misalnya udah nggak ikut organisasi lagi karena sudah demisioner di HMPS. Dulu jabatannya terakhir Ketua Advokasi dan Humas di HMPS TBI Samarinda 2018 sampai 2020. Sekarang sudah demisioner dan sekarang mau fokus aja ke tesis biar cepat lulus. Itu aja sih. Oke, jadi sekarang sedang fokus dalam tesisnya ya kan? Ya. Untuk mempercepat kelulusan begitu. Amin. Jadi bisa diceritakan sedikit dong tentang
awal mula ikut lomba itu tuh sejak kapan sih? Ikut lomba. Nah, kita awalnya pertama ikut pas jadi mahasiswa baru Yayasan Samarinda. Waktu itu sebenarnya ada info dari teman. Disclaimer dulu ya, saya bukan orang yang kayak apa ya, hobi nulis atau sering ikut lomba, enggak. Pas jadi maba aja karena teman ngajakin. Pertama itu ada lomba esai di Unmul dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulla Warman. Pertama kali ikut, pertama kali tahu juga apa namanya esai, pertama kali nulis esai, tapi alhamdulillah juara 2 langsung. Tapi sebenarnya jangan teman-teman nilai dari keberhasilan, sebenarnya dari banyak kemenangan itu banyak gagalnya juga, banyak kekalahannya juga. Jadi yang ditampilkan di CV kan pasti yang menang-menangnya doang, pasti nggak mungkin yang kalah-kalahnya kan. Jadi ambil sisi positifnya aja, bahwa mungkin kelihatannya orang tuh luar biasa, tapi di belakangnya banyak perjuangan yang harus kita lewatin. Berarti di setiap kita mencoba pasti ada kegagalan dan pasti ada keberhasilan juga, seperti itu. Ya, benar. Terus gimana ceritanya bisa meraih piala gitu? Gimana perasaannya pas mendapatkan piala pertama gitu? Oke. Sebenarnya lomba yang pertama lomba esai, dan itu nggak dapat piala. Hanya dapat sertifikat sama uang pembinaan. Nah, itu lomba esai pertama 2018 itu nggak ada. Sampai semester 2 itu ada lomba Liga FKIP. Jadi ada Liga FKIP Universitas Mulla Warman, itu ada membuka suatu cabang perlombaan untuk semua mahasiswa se-Samarinda. Kalau salah satu provinsi. Jadi universitas seprovinsi Kalimantan Timur itu bisa ikut, mulai dari Widyagama, DIN, pokoknya tingkat provinsi. Dan semua cabang, nggak juga cabang esai, cabang olahraga, pokoknya liga lah istilahnya. Kan liga itu menyakup semua hal, karena saya gitu nggak terlalu expertnya olahraga atau nyanyi atau dansa, ya ikutnya ya esai kan, dulu pengalaman esai. Dan itu memang itu lomba yang ada piala yang pertama kali, dan itu pertama kalinya juga. Yang kedua kalinya presentasinya lisan ya istilahnya, itu ada esai yang cuma diperiksa terus menang. Ini ada esai yang diperiksa terus harus final presentation gitu di depan juri, dan itu ditanyainnya kayak skripsi. Jadi ada 3 orang penguji waktu itu. Dari sekian banyak yang ngirim esai itu dijaring 5 orang untuk di ujian istilahnya tuh final presentasi lah. 5 orang, jadi diuji oleh 3 orang penguji jurinya. Dan alhamdulillah saya juara 1, juara 2-nya anak Unmul jurusan fisika, dan juara 3-nya anak Unmul FKIP. That's it. Itu lomba pertama saya. Dan itu waktunya itu tabrakan. Jadi dulu saya jadi ketua panitia di HMPS, dan malam harinya saya harus ke Unmul untuk hadiah pengumuman. Jadi saya harus bagi badan saat itu. Saya harus ke Unmul terus untuk ngatur acara juga, dan saat itu pulangnya jam 2 pagi karena harus bagi badan antara pengumuman hadirin pengumuman esai sama dulu pengumuman esainya di GOR 27 September. Saya punya acara di FKIP di aula waktu itu, Asia Competition yang pertama. Waktu itu saya ketua panitianya, dan bagi badannya itu susah dan capek juga sih. Wow, hebat sekali narasumber kita pada hari ini. Dapat membagi waktunya dengan organisasi dan perlombaan yang beliau ikutin itu sangat amazing rasanya ya, teman-teman yang menonton video hari ini. Apa sih perasaannya pas saat menerima penghargaan itu?
pas juara pertama kali? Gimana apa ya, excited. Terus saat itu juga mungkin karena pikiran saya kebagi, saya memang nggak bisa menunjukkan apa ya, ekspresi senang yang wah gitu. Pasti absolutely senang lah, tapi di balik itu kan lomba itu bukan hanya hal prioritas yang harus saya utamakan. Saya juga harus kuliah. Jadi teman-teman jangan anggap salah, misalnya ikut lomba tapi jangan, kalau saya pribadi ya, nggak jadikan itu hal prioritas, karena yang pertama adalah kuliah. Karena kan saya kuliah untuk apa ya, dapat ilmu, dapat skill, terus nanti bisa berguna untuk masyarakat. Ya kalau ikut lomba, ikut kegiatan ekstrakurikuler di luar kampus itu jadi tambahan saja untuk apa ya, mempercantik CV, termasuk ikut organisasi juga. Jadi senangnya itu mungkin senang, cuma setiap orang kan punya prioritas masing-masing. Terus saya kuliah, terus saya ya lagi membangun jati diri saat itu, lagi cari-cari oh saya bisanya apa. Saya dulu SMA misalnya, saya bukan orang organisasi ya teman-teman, saya nggak pernah ikut OSIS gitu. Jadi pertama kalinya saya ikut organisasi di kampus, pertama kali ikut lomba, pertama kali ikut lomba yang benar-benar yang apa ya, diniatkan itu ya pas jadi mahasiswa. Bukan orang yang dari dulu luar biasa juga. Dulu pikirannya cuma mau coba doang gitu. Kalah nggak apa-apa, tapi dapat pengalaman. Wah, mantap sekali itu Kak. Lalu apa sih yang mendorong sahabat kita ini untuk ikut berlomba, atau yang memotivasi diri ini ikut berlomba gitu kan? Motivasi. Oke gini, ada ceritanya sampai sekarang. Jadi gini, saya orangnya tuh apa ya, dari dulu tuh pikirannya selalu apa ya, mau pikirannya ke depan, beberapa langkah ke depan. Jadi saya tahu saya kuliah itu kan bukan dapat beasiswa. Nah dari situ karena saya bukan masuk dari jalur beasiswa atau apa, jadi harus keluar kocek sendiri. Jadi saya sudah targetkan bahwa semester 1 saya harus ikut organisasi, semester 2 sampai jalan juga harus ikut lomba dan harus menang. Nggak harus menang, cuma targetnya harus ada beberapa sertifikat lah untuk daftar beasiswa Prima Bangka Tentara. Jadi beasiswa Prima Bangka Tentara itu adalah beasiswa prestasi untuk mahasiswa semester 4, semua prodi, semua jurusan, minimal semester 4. Nanti teman-teman bisa apply karena sudah buka beasiswanya. Jadi syaratnya lah teman-teman harus minimal semester 4, punya prestasi, dan pernah ikut organisasi aktif lah, dinyatakan dengan surat sertifikat atau surat dari fakultas masing-masing. Jadi saya sebelum semester 4 itu tercapai, karena saya tahu sudah syaratnya begitu, saya kumpulkan sertifikat prestasi dan sertifikat organisasi. Jadi sebenarnya tujuannya mau ikut organisasi, mau ikut beasiswa, bukan untuk yang apa-apa sih. Kalau untuk lomba itu sebenarnya kayak gitu. Misalnya kalau dapat beasiswa kan, karena beasiswa Prima Bangka Tentara itu bukan cuma dikasih uang, tapi juga dikasih dapat relasi, dapat pengetahuan. Karena saya seleksinya aja sampai 1 tahun. Dari beberapa tahap. Jadi tahap pertama itu teman-teman adalah tahap seleksi berkas, tahap kedua adalah tahap psikotes atau kepribadian, tahap ketiga adalah wawancara. Dari Kaltim dan Sekaltara hanya dipilih 100 orang, dan saya salah satunya. Dari 10 orang di 100. Sangat hebat sekali narasumber kita pada malam hari ini. Dari 100 orang di Kaltim, itu salah satunya adalah Muhammad Fadli ini, teman kita yang menjadi narasumber pada hari ini. Jadi FYI ada informasi, ada di IAIN itu ada 10 orang yang lulus. Oh, banyak juga. Berarti ada 10 orang, berarti IAIN ini juga mantap ya. Ya. Jadi yang kita bisa tangkap sejauh ini,
yaitu organisasi boleh, lomba itu Hmm. boleh, tapi tetap fokus kuliah, gitu yang That's it. disampaikan That is a sahabat good point. Fadli. Lalu kerja keras, Ya. kita harus berpikiran satu langkah di depan orang, karena kan Ya. kita juga memahami dari kondisi ekonomi yang begitu. That is a good point. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu boleh diceritakan sahabat Fadli, sedikit mengenai background Andre itu seperti apa sih? Background. Apakah dari Oke. orang tua itu juga dosen seperti itu? Oke. Saya bingung ceritanya kalau bisa saya. Jadi gini, background. Saya itu salah satu-satunya di keluarga yang berkuliah. Jadi saya punya saudara, satu kakak laki-laki, satu kakak perempuan, dan satu adik laki-laki. We're not rich, but we're not poor also, but we just okay. Tapi stigma di keluarga adalah kalau kamu nggak kuliah, we just okay. You just survive because my father told us that I have this heritage, warisan, something like that. If you not go to college, you just okay because I have this something to offer to you. Okay, that point. Okay. Terus my sister and my brother have that mindset that if I don't have to go to college because I have this heritage. But I want to show to my parents because at first mereka nggak terlalu concern bahwa saya harus kuliah, but saya meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu penting. Mereka nggak pernah ngelarang saya untuk kuliah. Saya boleh pilih kuliah dimanapun, jurusan apapun, dan dari sana sebenarnya tapi ya itu stigma di keluarga itu kalau kamu nggak kuliah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah kuliah aja, tapi saya meyakinkan kepada kedua orang tua saya bahwa I need this education to change the mindset in the family, bahwa bisa, if I can educate myself, I can educate other people and around me. Kalau saya bisa punya edukasi yang bagus, pendidikan yang bagus, saya bisa memberikan dampak lebih kepada orang-orang sekitar saya, bisa membantu. Memang nggak harus kuliah untuk bisa membantu orang, but I need education. Sekarang kayaknya S1 itu penting ya. Iya. Di masyarakat kalau kamu nggak kuliah kayaknya apa loh itu cuma lulusan mati. Tapi nggak semua kayak punya stigma kayak gitu ya, tapi ya I need this education to change myself gitu as a whole, but I need this education to change people around me gitu. That's it. Jadi sahabat Fadli ini dari keluarga yang tidak miskin dan tidak juga kaya, terus keluarganya juga beranggapan silahkan kuliah juga tidak apa-apa begitu. Iya. Namun dengan kerja kerasnya ia mampu untuk meyakinkan keluarganya dan bekerja keras juga untuk mengikuti lomba untuk mendapatkan beasiswa seperti beasiswa Kaltim Tara. Wah, sungguh luar biasa perjuangan sahabat Fadli ini. Narasumber kita ini. Mestinya in the end nanti kita sendiri juga yang kamu dari keluarga kaya, kamu dari keluarga yang kurang mampu, terserah lah ya, kita nggak mandang orang berdasarkan hartanya, tapi in the end nanti kalau di masyarakat ya kita gitu, nggak mandang kamu tuh punya banyak uang atau enggak. Itu nggak tahu ya di luar sana nanti. Yang penting kan kita misalnya kalau kita dapat memperkaya pengetahuan kita, soft skill, ikut organisasi, mungkin dari situ kita bisa lebih bermanfaat sama di masyarakat. Nanti kalau kita terjun di masyarakat, ujung-ujungnya kita jadi orang juga, bukan berdasarkan diri pandang sama kita orang kaya atau enggak. Kita ya kita.
Ya, jadi itu untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, organisasi itu juga penting, yang mana kuliah itu juga penting, yang mana ini mengolah pemikiran kita, Ya. bagaimana kita bermasyarakat, bersosialisasi pada sesama begitu kan. Karena untuk bersosialisasi itu tidak harus miskin ataupun harus kaya. Bagaimana cara Anda saja yang mengolah pemikiran Anda untuk membersamai rakyat begitu, masyarakat gitu. Ya. Lalu kita kembali ke masalah perlombaan. Biasanya persiapannya apa saja sih sebelum berlomba itu? Dari sahabat Fadli ini. Lomba. Pertama, Apakah ada doa-doanya? Oke. Aduh. Yang pertama teman-teman harus tahu dulu lombanya apa. Oke. Entah nanti lombanya itu. Kalau saya sih sebenarnya kebanyakan itu yang dikasih tahu teman-teman saya ngasih tahu. Ada juga sebagian saya yang memang mencari tahu. Yang kedua adalah teman-teman kalau mau ikut lomba, kalau dari saya sih pastikan teman-teman mengikuti semua jumlah aktivitasnya. Oke, terutama kalau ikut lomba menulis, pastikan ikutin semua jumlah aktivitasnya, jangan ngadi-ngadi lah. Kalau diminta 12 lembar ya kirim 12 lembar, jangan lebih gitu. Karena orang itu dari selisih berkas saja teman-teman nulis tulisannya bagus, tapi teman-teman ngirim 15 lembar, padahal diminta 12 lembar, dari tahap pertamanya udah gagal. Oh, jadi bukan kuantitinya ya, berarti kualitasnya yang Ya. diseleksi. And then setelah ikutin semua peraturan perlombaan apapun itu, berarti saya biasanya kayak gini. Kebanyakan lomba saya kan berhubungan sama public speaking and writing. Saya bukan tipe orang yang berlatih di depan kaca, karena berlatih di depan kaca itu kita ngomong sama diri sendiri dan pantulan kaca itu nggak bisa ngasih feedback ke kita. Jadi mending berlatih di depan teman yang kita percaya untuk ngasih kritik dan saran. Karena ngapain berlatih di depan kaca? Karena yang di depan kaca aja kita sendiri. Iya, nggak ada respon begitu ya Kak? Iya. Jadi bagi yang nonton video pada hari ini, jangan lupa berlatih kepada teman-teman Anda di sekeliling Anda. Jangan takut, jangan menyerah, terus coba. Keren sekali. Lalu dari misalkan dari mahasiswa yang nonton video ini berkeinginan ikut perlombaan nih, bisa enggak sahabat Fadli ini bagi tips and trick atau motivasinya begitu? Perlombaan apa nih konteksnya? Barangannya. Oke, saya jawab berdasarkan perlombaan yang pernah saya ikutin ya. Iya. Jadi yang lomba yang saya ikutin itu mostly presentasi esai sama cerpen, but mostly itu kebanyakan presentasi esai gitu. Tipsnya kalau teman-teman mau ikut esai adalah ini kesalahan yang saya lakukan ya, jangan terlalu kagum sama kontestan lain. Kadang kalau kita misalnya urutan kelima terus yang tampil urutan pertama kan, ini orang bagus banget. Terlalu mengagumi orang lain tuh jangan juga kelebihan, karena ini orang bagus banget presentasinya, padahal dari sana kita sudah ke distract. Kita lupa sendiri sama materi kita lomba, lupa sendiri sama kelebihan kita. Dari sana saya itu kesalahan saya sih dulu, karena ini orang bagus banget. Terlalu mengagumi orang tuh boleh, tapi jangan sampai kita lupa sama kelebihan kita, karena kan every single person is different because we have different strengths and weaknesses. Mungkin yang teman-teman lihat itu
hanya kelebihan saya, tapi ke belakangnya kan nggak tahu gitu. Jadi yang teman-teman rasakan yang harus lakukan adalah maximize your strengths and minimize your weaknesses. Gitu. Maksimalkan kelebihannya, cari tahu kelebihannya, explore lebih. Kalau kekurangan, kita pasti punya kekurangan ya masing-masing. Jadi try to minimize aja sih. Oke, mantap sekali motivasi yang diberikan, tips and trick dari sahabat Fadli ini. Tolong yang nonton video ini tolong dicatat karena itu sangat penting bagi kalian yang ingin ikut lomba kemudian hari gitu. Lalu yang terakhir nih, sahabat Fadli, terakhir rencana kedepannya nih, ingin mengikuti perlombaan apa yang diimpikan gitu, atau yang sedang dekat ini ingin diikutin? Sepertinya untuk sekarang sudah prioritasnya atau tujuannya bukan ikut lomba lagi, because I have done my goal. My goal pertama adalah mengumpulkan sertifikat organisasi dan lomba untuk daftar beasiswa. But now I think it's enough for now. Right now I just want to focus to my research. And kalau ikut lomba sekarang belum ada karena mau fokus aja ke semester 6, mau PKL, mau KKN, mau apa ya. Saya pikir 8 semester itu saya harus bagi 1, 2, 3, 4-nya itu organisasi, 1, 2, 3, 4-nya itu ikut lomba, cari soft skill. Saya juga belajar desain dari semester 1. Ikut pelatihan dulu, ada namanya pelatihan di UNMO untuk desain. Jadi jangan saya memang nol dari awal, nol nulis kemampuan, nol desain, nol presentasi. Jadi dari dulu ya sudah dicanangkan lah 1, 2, 3, 4 saya mau ikut lomba, 1, 2, 3, 4 semester ya. Mau ikut organisasi 5, 6, 7 mau fokus tesis, sudah mau cari judul penelitian kayak gitu. Jadi prioritasnya sudah beda. Jadi menurut saya teman-teman harus punya prioritas masing-masing. Jadi semester ini harus beda sama semester depan, karena sudah semester atas kan kayaknya kalau bagi waktu antara lomba sama penelitian sekarang agak susah. Jadi harus prioritasnya ke penelitian aja biar cepat lulus, biar cepat kalau bisa lanjut S2 ya. Semoga kita semua dapat jalannya. Semoga kita semua dapat jalannya untuk S2. Kalau mau S2 ke pendidikan aja nggak apa-apa, itu melanjutkan bermimpi aja nggak apa-apa. Kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak punya gairah hidup. Iya, betul. Ngapain mimpi rendah-rendah? Jadi dari saudara Fadli ini sebenarnya impian untuk mengikuti lombanya ini sudah terpenuhi begitu ya, sudah mencapai target. Sudah sampai target, alhamdulillah. Oke, mungkin dari itu semua mungkin yang kita dapatkan pada malam ini yaitu fokus, lalu jangan lupa kerja keras. Beliau ini juga dari keluarga yang sederhana namun bisa membuat plan. Beliau ini mulai dari nol, jadi dia terus kerja keras, terus usaha untuk mengubah kehidupannya dan mengubah mindsetnya yang dulu menjadi yang sekarang, jadi mahasiswa yang berprestasi. Amin. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. See you. Untuk teman-teman yang nonton ini jangan lupa jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Jangan lupa. Oke. Oh ya, jangan lupa di saudara Fadli ini juga punya channel YouTube. Namanya apa? Saya punya channel YouTube namanya Fadmazing. Itu
Fokusnya bahas putar beasiswa sama penelitian. Ya, Oke. kalau suka silahkan dilihat, tapi nggak maksud. Oke, jangan lupa di-subscribe, yang itu yang penting. Di-subscribe. Oke. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.